Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita sudah sampai di sesi ke-14, di mana dalam sesi 14 ini kita akan membahas tentang anggaran biaya overhead pabrik dan biaya operasi. Kedua biaya ini adalah biaya-biaya yang harus dikorbankan atau harus dikeluarkan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Gitu ya. Jadi biasanya kalau perusahaan memiliki tujuan itu adalah untuk mencapai penjualan optimum atau keuntungan yang optimum. Nah, untuk mencapai keuntungannya ini butuh pengorbanan yang harus dilakukan. Pengorbanannya apa? Salah satunya mengeluarkan biaya-biaya. Biaya-biaya apa saja? Ada biaya overhead pabrik, biaya distribusi, biaya administrasi. Nah, makanya di sesi ini saya akan membahas ketiga biaya tersebut. Di mana biaya overhead pabrik ini berfungsi sebagai perencanaan dan pengawasan di dalam perusahaan, di mana di dalam fungsi perencanaan itu nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu sifatnya berdasarkan penanggung jawabnya dan berdasarkan cara menentukan jumlah anggarannya. Kalau dia atau kita membahas tentang siapa yang bertanggung jawab dalam perencanaan biaya overhead pabrik ini adalah bagian produksi dan bagian jasa, di mana biayanya ada yang bersifat langsung dan ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Kalau yang departemen produksi sifatnya biayanya bersifat langsung karena biaya yang dikeluarkan di departemen produksi biasanya berkaitan langsung dengan kegiatan produksi, yaitu berubahnya barang mentah menjadi barang jadi. Tetapi kalau di departemen jasa itu ada dua. Yang langsung itu adalah ketika dia atau jasanya dibutuhkan di departemen produksi. Nah, yang tidak langsung adalah ketika departemen jasa itu menggunakan jasanya sendiri di departemen dia sendiri. Makanya bersifat tidak langsung karena tidak berkaitan dengan kegiatan produksi, yaitu berubahnya barang mentah menjadi barang jadi. Nah, sedangkan berdasarkan cara menentukan jumlah anggarannya, ya, untuk menentukan jumlah anggaran di departemen produksi maupun di departemen jasa itu ada dua, yaitu berdasarkan sifat dan wewenangnya. Kalau sifatnya ada tiga ya, jenis biaya itu ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Sedangkan berdasarkan wewenangnya itu adalah biaya yang ditentukan oleh bagian itu sendiri atau sudah barang tentu ditentukan oleh atasannya. Jadi misalnya departemen produksi itu kan pasti ada kepala produksinya gitu ya, tetapi ada juga ada beberapa biaya di departemen produksi yang harus langsung disetujui manajer perusahaan, misalnya seperti itu. Jadi tidak hanya disetujui oleh kepala produksi. Jadi berdasarkan wewenang, di mana biaya-biaya tersebut jenis-jenisnya dan bagaimana menyusunnya itu ada di lampiran 1. Nah, selanjutnya fungsi pengawasan itu juga ada di departemen produksi dan departemen jasa. Kalau di departemen produksi tadi adalah sifatnya berkaitan langsung dengan output gitu ya, jadi barang mentah berubah menjadi barang jadi. Nah, diharapkan dalam departemen produksi ini biaya-biayanya tidak melebihi keuntungan yang akan didapatkan, karena kalau biayanya lebih besar dibandingkan pemasukan atau pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, nanti pasti terjadi kerugian gitu ya. Nah, untuk departemen jasa ada sistem yang namanya clean cost concept. Apa itu clean cost concept? Nanti akan saya lampirkan contohnya di lampiran 2. Sudah ada 2 lampiran ya dalam biaya overhead pabrik. Selanjutnya, dalam biaya overhead pabrik yang tadi fungsinya adalah sebagai perencanaan dan pengawasan, itu juga saya lampirkan bagaimana menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Jadi kalau lampiran 1 itu hanya tentang item apa saja biaya-biaya yang termasuk biaya di dalam pembagian berdasarkan penanggung jawab atau tanggung jawabnya, entah itu di departemen produksi maupun departemen jasa. Kemudian untuk lampiran kedua itu adalah bagaimana cara menentukan jumlah anggaran berdasarkan wewenang dan biayanya. Yang lampiran ketiga ini adalah bagaimana menyusun anggaran biaya overhead pabrik.
Jadi secara keseluruhan yang fungsinya sebagai perencanaan dan pengawasan. Nah, ya adalah kita membahas tentang anggaran biaya distribusi. Ini Bu Maya juga sambil buka buku. Kalau kalian ada bukunya, boleh dibuka. Jadi mendengarkan videonya sembari juga mendengarkan videonya juga sembari menyimak bukunya gitu ya. Nah, di dalam anggaran biaya distribusi, definisinya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memasarkan barang atau menyampaikan barang ke pasar. Ya, jadi biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan perusahaan agar barangnya sampai ke pasar, sampai ke konsumen. Nah, jenis-jenisnya sendiri itu ada biaya tenaga kerja bagian penjualan, biaya angkut, biaya perjalanan, biaya telepon, komisi, penyusutan alat-alat kantor bagian penjualan, biaya administrasi penjualan, biaya asuransi, pajak, biaya advertensi, dan promosi. Nah, di dalam anggaran biaya distribusi ini, yang jenisnya macam-macam tadi, yang fungsinya adalah untuk menyampaikan atau menyalurkan barang atau produk perusahaan ke konsumen, itu memberikan beberapa manfaat. Apa saja manfaatnya? Yaitu sebagai fungsi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Ya. Nah, sedangkan untuk menentukan atau cara pendekatan yang digunakan untuk menentukan besarnya biaya distribusi itu ada beberapa. Yang pertama adalah diperkirakan secara langsung. Kemudian yang kedua dengan mempertimbangkan keadaan persaingan. Yang ketiga dengan menentukan persentase tertentu dari penjualan. Yang keempat dengan menentukan jumlah tertentu untuk setiap unit yang akan terjual. Kemudian yang kelima adalah dengan mempertimbangkan atau memperhatikan tingkat keuntungan tahun lalu. Keenam berdasarkan ROI-nya. Ketujuh adalah metode kegiatan promosi yang akan dijalankan harus diperinci. Jadi biar promosinya tidak terlalu atau too much gitu ya, tidak berlebihan yang nantinya takutnya biayanya akan lebih tinggi dibandingkan keuntungan yang harus didapatkan atau yang akan didapatkan gitu ya. Dimana dalam menyusun anggaran biaya distribusi saya akan memberikan contoh di lampiran keempat. Yang terakhir adalah tentang biaya umum dan administrasi. Biaya umum dan administrasi ini adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam kegiatannya selain biaya-biaya pabrik dan biaya distribusi. Nah, jenis-jenisnya sendiri itu ada biaya untuk direksi dan stafnya, kemudian biaya departemen keuangan, dan yang ketiga adalah biaya departemen umum dan administrasi. Di mana biaya untuk direksi dan stafnya termasuk gaji, bonus tahunan, biaya perjalanan, biaya representasi, dan administrasi kantor direksi. Sedangkan untuk biaya departemen keuangan itu contohnya adalah gaji dan dana kesejahteraan, biaya perjalanan, biaya administrasi departemen, biaya penyusutan aktiva tetap. Nah, yang terakhir adalah biaya departemen umum dan administrasi yang meliputi gaji dan dana kesejahteraan, biaya perjalanan, biaya komunikasi seperti telepon, telegram, dan lain sebagainya, asuransi pegawai, penyusutan macam-macam aktiva tetap, listrik, dan air. Nah, untuk contoh penyusunan biaya umum dan administrasi itu ada di lampiran 5. Nah, sesi ini saya kira cukup sekian. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.